Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan kembali membahas alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya, sekedar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, di mana episode kali ini diawali malam hari di kamar Kian Santang. Malam sudah mulai larut, namun Kian Santang tidak bisa tidur karena pikirannya dipenuhi tentang keberadaan isi pertama Prabu Dewa Niskala. Ia bangun lalu duduk di samping ranjangnya sambil menenangkan dirinya. Ya Allah, kenapa firasat aneh tentang keberadaan istri pertama kakek Prabu selalu menghantui pikiranku? Apakah beliau masih hidup sehingga beliau memberikan isyarat melalui sebuah firasat? Kian Santang bangun dari tempatnya lalu mondar-mandir dan terus memikirkan firasat aneh yang terus menghantuinya. Sebaiknya aku bertanya kepada Ayahanda Prabu. Ya, aku akan ke kamar Ayahanda Prabu sekarang, ucap Kian Santang. Dengan buru-buru ia pergi meninggalkan kamarnya dan bergegas ke kamar Prabu Siliwangi. Akan tetapi Kian Santang berpikir kembali karena Prabu Siliwangi sudah cukup lelah perjalanan ke tempat ziarah Prabu Dewa Niskala. Pikiran Kian Santang bahwa Prabu Siliwangi sedang beristirahat. Kian Santang akhirnya kembali ke kamarnya dan menutup rapat-rapat pintu kamarnya. Kian Santang membaringkan tubuhnya di ranjang dan mencoba beristirahat menenangkan pikirannya. Sekali lagi firasat aneh menghantui pikiran Kian Santang hingga ia tidak dapat beristirahat. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa firasat aneh ini selalu menghantui diriku? Aku tidak bisa tenang sebelum memecahkan teka-teki soal keberadaan istri pertama kakek Prabu Dewata Niskala. Tiba-tiba Resi Kuncung Putih muncul di kamar Kian Santang. Sepertinya ia datang untuk memecahkan teka-teki Kian Santang. Resi Kuncung Putih, ucap Kian Santang. Ia turun dari ranjangnya lalu menundukkan kepalanya di depan Resi Kuncung Putih. Aku datang untuk membantumu memecahkan teka-teki yang selalu menghantuimu, Raden. Maksud Resi akan membantuku mengungkap keberadaan istri pertama kakek Prabu Dewa Niskala. Benar Raden, aku akan membantumu. Bagaimana cara Resi agar aku bisa mengungkap di mana keberadaan istri pertama kakek Prabu? Pergi ke masa lalu. Itulah caranya agar kau bisa mengungkap di mana keberadaan istri pertama Prabu Dewa Niskala, Raden. Pergi ke masa lalu. Bagaimana cara agar aku bisa pergi ke masa lalu, Resi? Tanya Kian Santang. Resi Kuncung Putih mengeluarkan sebuah tombak dari dalam tubuhnya, lalu menyerahkannya kepada Kian Santang. Ini adalah tombak halilintar. Tombak ini bukan tombak sembarangan, Raden. Tancapkan tombak ini maka akan terbuka sebuah portal di mana kau bisa pergi ke masa lalu. Bawa selalu tombak halilintar ini bersamamu, karena aku yakin kau pasti sangat membutuhkannya nanti, Raden. Baik Resi, aku mengerti. Terima kasih karena Resi telah memberikanku tombak halilintar ini, jawab Kian Santang. Akhirnya ia mengambil tombak itu dari tangan Resi Kuncung Putih, lalu menyimpannya di dalam tubuhnya. Baiklah kalau begitu izinkan aku pergi, Raden. Silahkan Resi Sampurasun. Rampes. Setelah menyerahkan tombak halilintar kepada Kian Santang, Resi Kuncung Putih pergi menghilang. Kian Santang berkata dalam hatinya, aku tidak bisa pergi ke masa lalu jikalau aku tidak membelah ragaku. Aku harus membelah ragaku agar tidak ada yang curiga kalau salah satu ragaku pergi ke masa lalu. Kian Santang akhirnya membelah raganya menjadi dua. Raga pertama Kian Santang menggunakan jubah istana, sedangkan raga keduanya hanya menggunakan pakaian sederhana agar terlihat seperti pengembara. Setelah membelah raganya, Kian Santang pergi meninggalkan istana secara diam-diam. Ia kabur dari istana menggunakan baju sederhana tanpa caping di atas kepalanya. Kian Santang berhasil menyusup keluar istana tanpa sepengetahuan para prajurit penjaga. Ia berlari meninggalkan istana dan pergi mengarah ke sebuah hutan.
Sudah dirasa cukup jauh dari jangkauan istana, Kian Santang memberhentikan langkahnya. Ia mengeluarkan tombak halilintar dari dalam tubuhnya. Ini saatnya aku pergi ke masa lalu dan mengungkap keberadaan istri pertama kakek Prabu. Saat Kian Santang hendak menancapkan tombak halilintar ke tanah, tiba-tiba Resi Kuncung Putih datang. "Tunggu Raden." Resi salam hormat Kian Santang sembari menundukkan kepalanya. "Sebelum kau pergi ke masa lalu, ingatlah pesan-pesanku ini. Jangan sampai kau membuka jati dirimu yang sebenarnya. Jikalau orang-orang yang di masa lalu tahu siapa kau sebenarnya, tombak halilintar itu akan musnah dan kau tidak dapat kembali lagi ke masa Pajajaran." "Baik Resi, aku mengerti. Dan satu hal lagi, di saat kau sudah berada di masa lalu, kau harus menjaga dirimu baik-baik Raden. Karena banyak musuh-musuh Prabu Dewa Niskala yang sakti mandraguna." "Baik Resi, aku mengerti. Kalau begitu aku pamit, Sampurasun." Rampes, Kian Santang menancapkan tombak halilintarnya ke tanah dan seketika sebuah portal terbuka lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Ia masuk ke dalam portal itu untuk pergi ke masa lalu. Setelah melewati portal, akhirnya Kian Santang tiba di masa lalu. Alhamdulillah, akhirnya aku tiba di masa lalu. Portal yang membawanya ke masa lalu sekejap menghilang. Kian Santang berjalan melihat sekeliling tempat yang baru saja ia datangi. Kian Santang berkata dalam hatinya, apakah ini Pajajaran atau kota raja? Kian Santang menghentikan langkahnya saat ia tiba di wilayah rumah warga biasa. Di sana ia melihat banyak warga melakukan aktivitas seperti biasa. Kian Santang mencoba bertanya di salah satu warga yang berada di sana. "Sampurasun." "Kisana," ucap Kian Santang sopan pada salah satu warga. "Rampes Kisana, ada apa Kisana? Kalau boleh tahu sekarang aku berada di mana Kisana?" "Kisana berada di kota raja, ibu kota Pajajaran." Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Kota raja? Jadi ini sudah memasuki wilayah kota raja. Maaf Kisana, jikalau ini kota raja, berarti Pajajaran berada di sebelah utara dari sini." "Bagaimana Kisana bisa tahu? Bukannya Kisana orang baru di sini?" "Ya, aku orang baru di sini Kisana, tapi aku tahu di mana letak Pajajaran. Kalau begitu aku permisi Kisana, Sampurasun." Rampes, Kian Santang akhirnya meninggalkan wilayah kota raja dan berjalan mengarah ke utara untuk sampai ke istana Pajajaran. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.